Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Noval, NIM 230511053 dari kelas TI 23B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek web Laravel yang saya buat, yaitu Grace Collection, sistem penjualan dan manajemen toko kaos dan sablon berbasis web menggunakan Laravel. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada latar belakang proyek saya dibuat. Kondisi saat ini, banyak usaha penjualan kaos dan jasa sablon masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan produk, stok, transaksi, dan produksi. Nah, di sini ada permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan pencatatan data transaksi, sulit memantau stok barang secara real time, sulit memantau proses produk si sablon, sulit bagi pelanggan mengetahui status pesanan, dan pembuatan laporan memerlukan waktu lama. Nah, di sini ada rumusan masalah, yaitu mengolah produk dengan kategori, mengolah stok, transaksi pembayaran, kemudian ada pesanan, produk, dan laporan dan integrasi. Nah, tujuan sistem yang saya buat ini, kenapa saya membuatnya? Yang pertama untuk digitalisasi, kedua manajemen produk, ketiga monitoring produksi, keempat pembayaran, dan terakhir efisiensi. Dan manfaat atau sistem berdasarkan role. Yang pertama, sistem proyek saya ini membuatnya itu dengan 3 role. Yang pertama, admin, mengelola seluruh sistem, kemudian monitoring transaksi detail, monitoring stok gudang, membuat rekap laporan. Nah, role kedua adalah customer, yaitu pemesanan secara online, melakukan custom sablon, tracking pesanan real time. Ketiga adalah staff produksi, yaitu mengelola proses produksi, memperbarui status pesanan. Nah, kemudian sisi teknologi yang digunakan yaitu ada Tailwind CSS menggunakan untuk tampilannya, kemudian ada PHP, Laravel, dan database menggunakan MySQL. Nah, di sini ada arsitektur sistem yaitu klien atau pengguna, ada customer, admin, dan staff produk menggunakan sistem. Ada kemudian web browser, kemudian ada Laravel, dan terakhir database menggunakan MySQL database. Bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Nah, di sini ada hak aksesnya yaitu admin, bisa melihat dashboard, manajemen produk, manajemen stok, manajemen data, verifikasi pesanan, verifikasi pembayaran, jenderal laporan, dan pengaturan sistem. Kemudian ada customer, bisa melihat atau membeli suatu produk, dan cek laporan, dan cek upload produk pembayaran, dan sebagainya. Dan kemudian terakhir ada staf produksi untuk proses produksi dari customer atau pesanan dari customer. Nah, di sini ada use case diagram. Ya, use case-nya itu admin memiliki kontrol penuh atas master data, kemudian customer berfokus pada flow transaksi, belanja, dan custom sablon, kemudian staff produksi berfokus pada tahapan penyelesaian pesanan masuk, bisa kita lihat. Nah, ERD ini pada desain ERD database dinormalisasi untuk menjaga integritas data transaksi dan produk. Entitas utama yaitu user berrelasi dengan order. Order menyimpan detail pada order items yang merujuk pada produk atau custom sablon. Bisa kita lihat di sini adalah tabel database yang sudah saya gunakan. Dan di sini juga ada gambaran dari database tabelnya. Oke, di sini juga bisa kita lihat. Kemudian nanti ada alur sistem transaksinya yaitu user pilih produk, masuk keranjang, proses checkout, upload, verifikasi admin, proses produksi, pengiriman, dan pesanan setelah selesai. Oke, kita langsung saja ke sini ada tampilan landing page awal. Jadi user ketika baru masuk webnya itu melihat landing page ini. Yang pertama bisa kita lihat ada tentang dari web Grace Collection ini, kemudian ada pelanggan puas. Nah, ini adalah tampilan produk-produk yang ada di dalam sistem Grace Collection. Dan ini adalah informasi-informasi lainnya. Dan ini ada testimoni, terakhir ada foto produk, di sini dan ada tentang dan selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk sebagai user. Dan jika belum ada akun itu bisa register sekarang. Tapi karena sudah ada akun, saya akan coba menggunakan akun user yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan pengenalan terlebih dahulu terkait fitur-fitur yang ada di sistem saya ini. Yang pertama di bagian user. Di bagian user yang pertama ada dashboard, bisa melihat total pesanan, pesanan aktif, riwayat pesanan, custom sablon, pesanan selesai. Dan ini ada produk. Nah, pada bagian produk ini ada kita bisa lihat Grace Collection ini menjual apa aja atau tersedia apa aja. Nah, bisa kita lihat, kita kembali ke produk, sini ada kaos Barcelona, kaos lain sebagainya. Kemudian ada keranjang, ini karena belum membeli suatu apapun jadi masih kosong.
ada pesanan saya, riwayat pembayaran, kemudian custom sablon, dan profile. Nah, kemudian kita akan pengenalan lagi terkait masing-masing role-nya. Role user udah, kita akan coba pengenalan terkait role bagian admin. Kita akan login sebagai admin. Dan ini adalah fitur-fitur yang ada di admin. Yang pertama di bagian dashboard, di grafik, dan notifikasi. Kemudian ada kategori, kita juga bisa upload menambahkan kategori ataupun yang lainnya. Kemudian produk, dan di bagian produk juga kita bisa tambah produk penjualan. Misalkan kita akan menjual produk baru, Manchester City ataupun yang lainnya, kita bisa tambah produk di sini, harganya berapa, kategorinya apa, ukuran dan sebagainya. Dan preview gambar produknya. Kemudian ada pesanan, ini proses pesanan ketika sudah dipesan dari user. Pembayaran untuk memeriksa apakah user yang membeli suatu produk kita itu sudah melakukan pembayaran dan kita approve-nya melalui bagian pembayaran. Ini adalah fitur utama atau fitur tambahan yang ada di sistem kita, yaitu custom sablon. Jadi user itu bisa custom sablon menyesuaikan desain yang sudah disiapkan oleh user. Nanti bisa di sini kita ini ada contoh sebelumnya custom sablon yang sudah dilakukan dari customer dengan nama Budi Nopal. Ini sudah statusnya diterima atau complete. Kemudian ada stok, kita juga melihat stok yang keluar dan masuk. Nih keluar sebelumnya dari Manchester United kaos. Nah ini dikurang 1, dikurang 3, jadi otomatis langsung terkurang dari ininya kategori dan total produknya langsung otomatis berkurang. Kemudian bagian user apa saja sudah login ke sistem. Kemudian bisa kita juga tambah user baru di sini dan sebagai role apa, staff, admin atau customer. Kemudian laporan dan pengaturan. Oke, kita langsung pengenalan ke bagian role dari staff untuk yang mengelola proses produksi kaos. Di sini di bagian staff ada dashboard, pesanan yang masuk apa aja, kemudian pesanan reguler untuk memproses pesanan, kemudian custom sablon, riwayat produksi, dan profil saya. Oke, semua sudah saya jelaskan masing-masing fiturnya. Kita akan coba use case, yaitu memesan produk dari user atau customer. Nah, jadi customer itu bisa pesan produk. Misalkan customer pesan kaos Cirebon. Di sini bisa pilih ukuran XL, warna hitam, dan beli sekarang. Kita klik beli sekarang, dan buat pesanan ini otomatis nanti akan ada notifikasi pesanan berhasil dibuat. Dan sebelumnya juga sudah saya masukkan alamat. Jadi kita akan login sebagai admin untuk memproses proses dari yang sebelumnya kita lakukan. Oke, kita akan login sebagai admin. Kemudian ke pesanan, kita terima pesanan, verifikasi, simpan status baru. Nah, kemudian kita login lagi sebagai user untuk melihat apakah produk kita atau pesanan kita sudah diproses. Kita login sebagai user. Sini pesanan saya. Nah, di sini sudah verifikasi. Kita lanjut ke proses pembayaran. Kalau produk kita sudah diverifikasi, kita pilih bukti pembayarannya. Contohnya yaitu misalkan ini, kita konfirmasi pembayaran, bukti pembayaran berhasil. Nah, kita akan cek di bagian staff, nanti yang memproduksi itu staff, dan kita juga akan cek ke bagian admin, apakah prosesnya sudah diterima. Nah, di sini verifikasi. Nah, sudah diverifikasi, simpan status baru, dan pembayaran juga bisa kita lihat. Kita bisa lihat tampilan dari upload yang sudah dilakukan user. Kita terima bukti pembayarannya. Nah, untuk memproses produksi kaos tersebut itu di bagian user. Kita akan cek di bagian staff, maksud saya. Nanti staff yang memproses produksi kaosnya. Jadi admin, di sini ada pesanan baru masuk. Jadi admin itu hanya mengelola proses pembayaran dan memindahkannya ke staff untuk proses produksinya. Kita kelola pesanan, kita mulai produksi, kita mulai cetak sablon, kirim pesanan, dan selesaikan pesanan. Nah, maka otomatis pesanan akan masuk ke alamat yang tertera di sini, Muhammad Habis Noval, dan paket akan langsung dikirimkan dan akan langsung diproses produksi kaosnya. Dan ini ada yang di staff, ini ada custom sablon yang produksi. Ini ada produksi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh staff dan profil saya. Oke, sebagai kesimpulan, sistem Dress Collection berhasil dibangun menggunakan Laravel dan MySQL untuk membantu proses penjualan dan manajemen toko kaos serta layanan sablon custom secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.